Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Fasalmi dari jurusan Pendidikan Agama Islam YIN Syekh Nurjati Cirebon, kelas E, semester 3 dengan NIM 21081011. Saya akan sedikit menjelaskan mengenai punishment dan reward dalam proses pendidikan. Pertama-tama kita akan membahas apa sih yang disebut dengan punishment, apa yang disebut dengan reward. Pertama kita akan membahas apa itu yang disebut dengan reward. Dalam pendidikan Islam itu, atau dalam agama Islam, ada dua istilah yang digunakan untuk padanan reward atau ganjaran, bisa disebut juga dengan ganjaran, yaitu thawab dan tagrib dan juga thawab. Secara etimologi itu, ganjaran itu berasal dari kata ganjar yang berarti memberi hadiah atau upah. Ganjaran itu pada dasarnya adalah perlakuan menyenangkan yang diterima seseorang. Itu yang disebut dengan ganjaran. Kenapa dibagi ganjaran? Yaitu sebagai konsekuensi logis dari perbuatan baik atau amal soleh atau juga prestasi terbaik yang berhasil ditampilkan atau diraihnya. Itu yang disebut dengan reward. Sementara itu, tadi kan dalam bahasa Arab padanan itu atau kata ganjaran adalah thawab kalau dalam bahasa Arab, yang diartikan dengan pahala, upah atau balasan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 145 yang artinya, dan setiap yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia atau mencari dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia. Dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, maka kami berikan pula kepadanya pahala akhirat. Tuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari punishment. Punishment itu diartikan sebagai hukuman dalam literatur hukum Islam. Punishment diistilahkan dengan iqab, jaza, dan juga uqubah. Tujuan dari pemberian hukuman ini sebagai efek jera. Dalam hal ini Islam juga membenarkan pemberian hukuman atau punishment untuk pelaku pelanggaran, dan tidak dibenarkan punishment atau hukuman adalah sebagai lawan dari reward. Tuh, setiap orang tahu dari pengalaman sendiri bahwa manusia cenderung untuk mengulangi tingkah laku yang dapat menghasilkan reward dalam menjauhi tingkah laku yang akan mendatangkan punishment. Selanjutnya ini tujuan pemberian reward dan juga punishment dalam proses pendidikan. Yang pertama, meningkatkan perhatian siswa dalam proses belajar. Yang kedua, membangkitkan, memelihara, dan juga meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang ketiga, mengarahkan perkembangan berpikir siswa ke arah berpikir divergen. Yang keempat, mengatur dan mengembangkan diri anak sendiri dalam proses belajar. Dan yang kelima, sekaligus terakhir, mengendalikan serta memodifikasi tingkah laku siswa atau pelajar yang kurang positif. Yakni konsep reward dan juga punishment dalam pendidikan Islam. Reward dan punishment itu merupakan salah satu prinsip pendidikan yang fundamental dalam agama Islam. Prinsip-prinsip pemberian reward dan juga punishment itu diantaranya adalah imbalan itu berfungsi sebagai pengarah dan peneguh respon positif dan perilaku yang benar. Sedangkan hukuman atau sanksi atau punishment adalah untuk melemahkan, menghilangkan respon
perilaku tertentu anak yang dipandang menyimpang. Imbalan dan hukuman itu bukanlah tujuan. Keduanya adalah sarana untuk mengkukuhkan dan menghilangkan perilaku tertentu. Yakni bentuk dari punishment dan juga reward. Pertama yakni bentuk dari reward. Menurut Paul Hall dalam buku Kompri Motivasi Pembelajaran Perspektif Guru dan Siswa, bentuk-bentuk reward itu adalah pengakuan, penghargaan dan juga pujian. Itu adalah bentuk dari reward. Seperti contohnya saat seorang siswa itu mendapatkan penghargaan atau mendapatkan keberhasilan dalam suatu kegiatan seperti perlombaan dan lain-lain, itu mendapatkan penghargaan atau mendapatkan pengakuan dari seorang guru, baik itu dengan ucapan selamat, baik itu dengan memberikan hadiah yang diberikan secara langsung, itu merupakan bagian dari reward. Selanjutnya yakni bentuk dari punishment. Punishment itu bentuknya sesuatu yang menyakitkan atau menyusahkan seseorang, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Hukuman dapat dilakukan dalam keadaan terpaksa atau tidak ada alternatif lain, bukan dengan tujuan menyakiti atau melalui jiwa dan raga seseorang, melainkan untuk menumbuhkan keinsyafan dan kesadaran dan mengarah pada terjadinya perbuatan sikap ke arah yang lebih positif. Selanjutnya ini adalah punishment dan reward dalam Al-Quran. Diterangkan dalam Quran surat Al-An'am ayat 160, man jaa bil hasanati falahu asyru min amsalha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudlamun. Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa juga berbuat kejahatan maka dibalas seimbang dengan kejahatannya. Mereka sedikit pun tidak dirugikan atau dizalimi. Quran surat Al-An'am ayat 160. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.